siang, malam semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 23 praktikum sistem benam untuk proyek tengah semester dengan beranggota Prima Yoga Budi Prawira, Emri Firain Fauzi, Dafa Kamlasi, dan Andi Raffi F. Yang berjudul proyek tengah semester ini adalah Dino Run Game. Oke, sebelumnya gimana sih cara memainkan Dino Run Game ini? Yang pertama itu ada komen untuk W untuk loncat, S untuk menunduk, dan juga kita harus memastikan kalau caps lock itu nggak tertekan karena fungsi yang digunakan adalah kodenya hexa untuk kapitalisasi huruf akan mendapatkan input yang berbeda nantinya. Oke, boleh di next. Nah, ketika kita game over dan kita ingin bermain lagi, cukup menekan tombol W untuk restart dan kita memulai game lagi. Dan ketika kita tidak ingin melanjutkan permainan, kita silahkan untuk menekan tombol lainnya untuk menuju menu exit. Langsung menutup programnya. Nah, game ini terinspirasi dari game dinosaurus yang kita sering lihat kalau misalnya ada gangguan koneksi pada Google Chrome yang bermain loncat-loncat dan ada kaktus serta ada burung. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan ke program. Nah, berikut adalah dari interface dari gamenya. Jika kita lihat ada persegi panjang yang berwarna putih itu merepresentasikan dinosaurus, persegi panjang berwarna hijau untuk kaktus, dan warna persegi panjang berwarna coklat adalah burung. Setiap 20 milisecond skor akan bertambah 1. Apabila kita bertubrukan maka game akan berhenti, dan apabila kita ingin mulai lagi kita akan bisa pencet W. Nah, itu skor yang sekarang karena high skornya 0 maka high skor barunya akan menjadi 18. Nah, ketika kita makin main ulang, maka ketika kita nanti mati, high score barunya adalah high score yang lebih tinggi. Apabila skor yang kita mainkan baru saja itu lebih tinggi, maka high score barunya akan poin tersebut gitu. Nah, seperti itu. Tadi kan 24. Jadi high score-nya 24. Nah, ini karena 18, maka pasti tidak akan berubah nanti ketika high score-nya. Nah, tidak akan berubah. Walaupun karena tadi poinnya lebih kecil. Oke, perkenalkan, nama saya Andita Raffi Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari program gamenya. Pertama kita masuk ke subdata gamenya. Yang pertama ada lebar. Di sini fungsinya untuk mengatur item-item yang ada di game seperti lebar game, terus dinosaurusnya panjang dan lebarnya, kaktus juga, burung, variabel waktu, flag, variabel score, dan string untuk di print. Lalu ada juga untuk memprint skornya. Masuk ke kedua, itu ada ini fungsi yang tadi sudah di highlight, berfungsi untuk stop game tersebut dan memprint kata game over, atau bisa kita sebut untuk menghentikan loop game tersebut. Lanjut. Nah, ada main programnya. Di sini fungsinya ya sebagai main program untuk menjalankan game tersebut atau meloop game tersebut sampai terjadi game over. Lalu ada fungsi ada lagi dan lanjut ke data selanjutnya. Subdata selanjutnya yaitu ada draw prop atau untuk menggambar tanah tersebut, di mana fungsi utamanya ada di interrupt 10H. Yang fungsinya sebagai tadi di judul subdatanya untuk mengeprint karakter yang ada di bagian subdata sebelumnya. Lalu ada juga untuk mengeprint dino ketika dia masih berdiri, sama juga menggunakan interrupt 10H. Oke, jadi lanjut ke subdata selanjutnya. Fungsi data di sini untuk mengeprint dino ketika menunduk ketika user memencet tombol S. Sama, fungsi utamanya itu di interrupt 10 juga untuk mengeprint pixel pada layarnya. Lalu subdata selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Prima Yoga.
Baik, perkenalkan nama saya Yoga yang jelaskan mengenai bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu ada prosedur Dino Move. Prosedur ini tuh gunanya untuk menggerakkan pic atau gambar pixel yang dibentuk dari prosedur sebelumnya yaitu Dino Draw, itu menggerakkan naik atau turun itu terhadap input yang diberikan. Input yang diberikan itu antara W atau S. Nah, pertama di sini kita akan cek apakah Dino ini itu dalam posisi loncat apa enggak. Kalau dalam posisi loncat, maka dia langsung masuk ke Dino Up agar ketika loncat itu turun kembali ke posisi awalnya. Kemudian kita cek lagi, ini interrupt 16 ini gunanya untuk mengecek apakah keyboard itu tertekan atau tidak. Kalau tidak tertekan, maka langsung exit dan melanjutkan ke frame selanjutnya. Apabila ia tertekan, maka kita akan input. Apa itu inputnya? Kita compare. Kalau W, maka akan untuk menggerakkan Dino ke atas. Kalau S, itu menggerakkan Dino ke bawah. Nah, Dino Up itu ada dua proses. Pertama move up, ketika Dino itu bergerak ke atas. Kemudian ketika udah sampai jarak tertentu, kita pengen Dinonya turun seperti agar seolah-olah seperti efek gravitasi. Jadi move up ketika Dinonya naik, dan move down ini ketika Dinonya turun. Nah, itu yang ketika W atau Dino Up. Kalau ketika S, Dino Down atau merunduk, maka kembali ke posisi awal seperti itu. Selanjutnya ada Cactus Draw, ini cukup udah jelaskan ya, sangat mirip prosesnya dengan Dino Draw yang waktu stand. Ukurannya sama juga, pakai interrupt 10H. Tapi di sini warnanya yang berbeda. Warnanya pakai di AL-nya 0AH. Itu berarti warnanya hijau seperti itu. Ini digambar horizontal dulu, ini bagian gambar vertikalnya. Nah, geraknya kaktus gimana? Ini prosedur selanjutnya, Cactus Move itu menggerakkan kaktus dari kanan ke kiri gitu. Nah, ini mengecek apakah kaktus itu udah di ujung kiri belum. Nah, kalau udah di ujung kiri maka di reset agar kaktus itu kembali dan ke sebelah kanan layar. Nah, ini gimana cara gerakinya? Kita tinggal nambah koordinat kaktus X sebesar kecepatannya kaktus speed seperti itu. Kemudian ada Bird Draw ini menggambar burung, itu sama seperti menggambar kaktus dan menggambar dino. Perbedaannya juga ini AL itu warnanya coklat dan juga dimensinya pasti beda, dimensinya X dan Y nya pasti berbeda. Itu sama seperti yang tadi di atas. Nah, pergerakan burung itu sama seperti pergerakan kaktus seperti itu, seperti yang dijelaskan di pergerakan kaktus tadi. Nah, ini yang cukup penting yaitu collision check atau mengecek apakah ada tubrukan antara dino dan kaktus atau dino dan burung. Nah, pertama kita cek dino kaktus dulu. Ini gimana cara kerjanya? Jadi kita cek dulu kira-kira koordinat X kaktus dan koordinat X dino itu sama atau tidak. Kalau sama berarti ada tubrukan di sebuah X. Tapi kita tidak bisa menentukan tubrukannya dulu. Jadi kita akan cek koordinat Y-nya. Kalau kedua koordinat ini memenuhi gitu, jadi dianggap langsung exit di sini. Karena pasti kalau kedua cek dino kaktus X dan Y ini memenuhi, maka ada pertubrukan antara dino dan kaktus. Nah, kalau ini tidak benar, maka kita akan ke bird check atau tubrukan antara dino dan bird. Kita cek lagi koordinat X antara dino dan bird. Kemudian kita cek koordinat Y-nya. Apabila benar, maka akan di-increment exit flag-nya. Maksudnya ini exit flag ini berguna untuk menandakan bahwa game over gitu. Tapi kalau ini tidak benar, itu langsung jump ke exit 4 atau selesai gitu. Tidak ada tabrakan seperti itu. Kemudian di sini ada prosedur draw score. Ini digunakan untuk mengeprint digit-digit score agar bisa ditampilkan di layar seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dava Kamlasi. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh saya Dava Kamlasi tentang codingnya di bawahnya.
Nah, pertama pada update score itu dapat bekerja dengan mendapatkan skor yang akan berubah tiap 20 milisecond untuk setiap satu kenaikan. Cara kerjanya, jadi ketika dinosaurus berjalan tiap 20 milisecond, maka skor akan bertambah 1. Nah, bisa dilihat di sini. Terus selanjutnya pada bagian reset game. Nah, di bagian ini berguna untuk mengatur parameter lama menjadi parameter awal dengan codingan tersebut. Nah, cara kerjanya yaitu ketika game telah berakhir atau game over, maka kita dapat menekan tombol W untuk restart dan juga menekan tombol lainnya untuk exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian put score. Nah, di bagian put score-nya ini dia dapat berguna untuk menyimpan skor sementara pada memori yang disimpan. Nah, selanjutnya lagi pada bagian CMP high score. Nah, di CMP high score ini dapat berguna untuk membandingkan nilai skor sementara dengan skor yang baru yang didapatkan, sehingga ketika skor awalnya lebih bagus daripada skor sebelumnya, maka high score-nya akan digantikan posisinya dari skor sebelumnya. Nah, terus untuk bagian draw high score ya, itu dia dapat berguna untuk menggambarkan digit high score dalam bentuk 4 digit yang ditampilkan pada screen. Untuk print high score itu dapat berguna untuk menuliskan high score pada layar. Jadi lihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Terus untuk terakhir yaitu clear screen. Nah, untuk clear screen ini dapat berguna untuk mengatur screen background hitam atau bisa dibilang penghapusan objek, sehingga ketika dijalankan programnya maka tidak dapat terjadinya bug atau error yang ditampilkan pada layar. Demikian dari hasil presentasi dari kelompok 23 mengenai game dinosaurus ini. Semoga bermanfaat.